cara untuk supaya nggak dari tegang. panggung nggak tegang, nggak kaku, nggak grogi ya. Yes. Ada 3 dicatat. Lupa berapa nih. Yang pertama adalah berpindah secara fisiologi. Berpindah secara fisiologi. Atau dengan buat anchoring. Atau ketiga dengan future pacing. Nanti kalau lebih lanjut bisa di next episode ya, apa itu anchoring, apa itu future pacing, itu bisa atau kalian ikut trainingnya aja. boleh. Subscribe to my channel. Nah, kemudian setelah itu kadang kita udah tampil nih, tetapi kita masih ada rasa ragu, ada kurang pede, ada masih kaku, padahal kita udah siap, udah benar-benar siap nih. Kadang kita berubah ketika kita ngeliat ada orang yang kita kenal di situ lebih pintar dari kita. Kita lihat ada tokoh, ternyata kita nggak tahu gitu, nggak nyangka ternyata yang hadir tokoh besar. Akhirnya grogi, timbul lagi, takut, ada kekhawatiran, ada rasa takut salah gitu. Nah itu cara mengantisipasi demam panggung seperti itu gimana, Pak Mister? Kalau biasa gini, balik lagi ke mindset nih. Sebenarnya ini menarik nih. Ini selalu menjadi titik poin saya dalam materi public speaking sebetulnya. Nah, how to conquer your fear of public speaking itu sendiri kan. Jadi biasanya saya jelasin dulu tentang cara kerja otak kita biasanya. Oh gitu. Ya, karena seperti yang kita pelajari bersama di kampus kan, kita harus memahami diri kita kan. Nah, itu salah satunya otak kita, behavior otak kita. Jadi kita itu biasanya saya mulai dari namanya external representation. Dalam bahasa NLP itu ada namanya external, internal representation. Nah, kita itu terbentuk dari external representation kita sebetulnya. Bisa dari visual ya, dari mata, bisa dari audio, bisa dari penciuman, bisa dari rasa di lidah biasanya. Nah, dari situ, eksternal itu kita sudah dibawahi, itu adalah area yang tidak bisa kita kuasai. Oh gitu. Ya bisa contoh gini, Bro Akib datang di pinggir jalan lagi santai, lihat banyak mobil lewat kan, terus pokoknya saya pengen lihatnya hanya mobil berwarna merah, bisa nggak? Nggak bisa. Itu external representation. Itu hal yang tidak bisa kita atur. Mobil merah muncul, iya, kadang biru, kadang hitam. Masa kita malain orang pakai mobil hijau? Kan nggak mungkin. Itu eksternal tuh. Atau apa yang kita dengar, itu udah bisa kita atur. Kata-kata orang terhadap kita itu nggak bisa kita atur. Atau di tetangga kita sukanya musik rock nih, tiba-tiba kita punya tetangga sukanya musik dangdut. Apa kita harus marahin dia gara-gara genre musiknya? Kan tidak mungkin. Nah, itu adalah hal yang tidak bisa kita atur. Jadi semua hal di luar konteks tubuh kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita atur. Nah, kenapa kita grogi? Biasanya itu berawal dari sini. Contoh, bisa jadi dia punya pengalaman masa lalu atau dia pernah melihat sesuatu. Nah, karena dari eksternal itu nanti masuk ke indera, panca indera kita nih, mata. Kemudian dari mata itu nanti kita akan difilter sama kita itu. Difilter menjadi pengalaman, difilter dari pengetahuan, atau difilter dari belief system. Gitu. Nanti kalau dari situ difilter akan masuk ke dalam storage, kayak penyimpanan otak kita tuh. Nah, itulah terbentuk yang namanya kita punya keyakinan. Kalau udah masuk ke storage itu jadi keyakinan, nanti biasanya akan terungkap dari kata-kata kita sendiri, apa yang isi dari storage itu. Nah, kalau udah keluar dari kata-kata, biasanya akan timbul perilaku, behavior. Nah, itulah yang terjadi dengan demam panggung. Kita runutkan ya. Ada seorang anak disuruh tampil. Disuruh tampil, karena besok minggu depan kamu akan tampil di depan kelas. Siapin segala sesuatunya. Gitu kan. Anak ini mempersiapkan nih. Tibalah waktunya, dia tampil. Pas tampil, ternyata dia keselimpet, nginjek tali sepatunya contohnya, jatuh kan di depan panggung, diketawain kan, ketawa. Nah, ketika itu terjadi, si korban ini, si anak ini melihat dengan visualnya bagaimana teman-temannya tertawa. Dia mendengar dengan audionya gimana suara mereka ngatain, kamu lah, ya kamu nggak pede nih, kamu gini, kedengaran tuh. Itu akan masuk
dari ke panca indera dia tuh. Kemudian dia akan filtering jadi pengalaman. Dari pengalaman itu dia meyakini bahwa dirinya itu nggak pede. Akhirnya masuk ke storage-nya, disimpan dalam otaknya. Kemudian ketika dia ditanya lagi, kamu minggu depan disuruh ngulang, nggak mau, takut. Tapi kamu harus ngulang nih karena nilai kamu jelek contohnya. Dengan terpaksa dia ngulang tuh. Apa yang terjadi? Wah, gemeter. Nah itulah siklus kenapa dia jadi takut, kenapa terjadi getar, kenapa jadi nggak pede. Dari situ prosesnya. Pemahaman harus dipahami dulu bahwa ternyata kita itu terbentuk dari apa yang kita lakukan masa lalu. Dari eksternal kita. Nah kayak gitu, itu harus pahami dulu, itu penyebabnya. Nah gimana cara mengatasinya? Kalau dalam NLP itu ada cara sederhana sebetulnya, yaitu mengubah yang namanya fisiologi, bukan psikologi. Merubah fisiologi. Jadi merubah posisi. Contoh kalau di bank ya, di bank ada nasabah marah nih ke teller. Udah marah-marah nih, udah memuncak. Biasanya kan kalau udah marah datang tuh atasannya, Bapak silakan ke ruangan saya, kita bicara di dalam. Biasa begitu. Nah ajaibnya ketika si bapak ini ke dalam, biasanya dia udah agak turun tuh emosinya. Silakan Pak duduk dulu, minum dulu, kasih minum. Oh ini ada permen Pak, silakan permennya. Biasanya tone nada itu akan turun. Kenapa itu? Karena dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang berbeda. Itu namanya perpindahan secara fisiologi. Nah jadi ketika ini hanya shortcut aja ya. Shortcutnya kalau kita udah mulai tegang ketika kita mau tampil, it will be better for you to go outside atau pergi ke tempat yang lain dulu dan lakukan hal-hal yang lain. Nanti kalau sudah mungkin 2 menit lagi dipanggil baru masuk. Itu akan merubah secara fisik, karena ketika fisik berubah, mental berubah. NLP gitu kalau ini apa? Secara shortcutnya. Tapi ada juga yang saya tambahin di training saya, aku tambahin namanya adalah future pacing sama anchoring. Itu 2 teknik tuh. Anchoring sama future pacing. Kalau anchor itu kita memanggil energi atau pengalaman kita yang masa lalu, kita datangkan ke masa sekarang supaya kita lebih tenang, itu anchoring. Kalau future pacing itu kita membayangkan dulu apa yang akan terjadi di masa depan supaya ketika kita melaksanakannya nanti itu kita udah bisa memprediksi. Gitu. Jadi ada 2 teknik yang bisa dilakukan, yaitu dengan future pacing atau dan anchoring, plus tambahannya dari NLP itu adalah kita merubah fisiologi. Itu 3 lagi berarti caranya. Itu caranya, cara untuk supaya nggak tegang, panggung nggak tegang, nggak kaku, nggak grogi ya. Yes. Ada 3 dicatat. Lupa berapa deh. Yang pertama adalah berpindah secara fisiologi. Berpindah secara fisiologi. Atau dengan buat anchoring. Atau ketiga dengan future pacing. Nanti kalau lebih lanjut bisa di next episode ya, apa itu anchoring, apa itu future pacing, itu bisa. Atau kalian ikut trainingnya aja. boleh. Kalian ini cuma dasar-dasarnya aja yang perlu kita ketahuin. Yes, benar. Ya.